Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya mas mbak sekalian. Oke, dengerin baik-baik ya. Pas dia kehilangan kamu, sebenarnya dia kehilangan seseorang yang luar biasa banget. Dan itu emang faktanya sebenarnya dia tuh kehilangan berlian. Sementara dia malah sibuk ngoleksi batu kali dan batu nisan. Gua ngerti kok, kadang kamu pengen banget dia sadar betapa bodohnya dia ngelepasin kamu, iya kan? Kamu pengen dia nyesel setengah mati karena semua cinta, waktu, tenaga, dan perhatian yang udah kamu kasih buat dia dengan tulus, malah dianggap kayak taik yang hanyut di sungai yang gak ada harganya. Rasanya ngesalin banget kan? Dan gue gak bakal ngejudge, itu wajar banget kok. Tapi, gue pengen kamu tahu satu hal nih. Wajar banget kalau kamu merasa kayak gitu. Kita semua manusia biasa, bukan nabi kan? Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, bukan nabi boy. Tapi kalau kamu terus kejebak di pikiran pengen balas dendam atau bikin dia nyesel, itu malah bakal nyakitin kamu sendiri loh. Gue nggak mau hidup kamu jadi muter-muter di lingkaran nggak sehat itu. Karena sebenarnya, hidup kamu lebih besar dari sekadar mikirin seseorang yang nggak ngerti nilai kamu. Sekarang, sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita tarik napas dulu. Serius, coba sekarang juga. Tarik napas dalam, tahan sebentar, terus hembuskan perlahan. Lakukan itu beberapa kali sampai kamu ngerasa lebih rileks. Kalau udah tenang, gue mau kamu ucapin ini. Aku cukup, aku berharga, aku baik-baik aja dengan atau tanpa dia di hidupku. Ulangin itu sambil kamu bener-bener yakinin diri sendiri. Dan kalau kamu mau, tulis mantra itu di kolom komentar biar makin nancep di hati. Mantra itu penting banget, karena itu adalah pengingat bahwa kebahagiaan kamu nggak tergantung sama siapapun selain diri kamu sendiri. So guys, di video kali ini, gue nggak cuma mau kasih kamu tips bikin dia nyesel, tapi gue juga mau bantu kamu bangkit dan nemuin arah baru buat hidup kamu. Karena jujur aja, hidup kamu tuh punya potensi luar biasa yang harus kamu gali lebih dalam. Dan percaya deh, kalau kamu fokus ke diri sendiri, semuanya bakal terasa jauh lebih indah. Jadi, mulai sekarang, yuk kita ubah fokusnya. Ini bukan tentang dia lagi. Ini tentang kamu, tentang gimana kamu bisa jadi lebih kuat, lebih keren, dan lebih bahagia tanpa harus nunggu validasi dari siapapun. Ketika kamu udah benar-benar move on dan jadi versi terbaik dari diri sendiri, percayalah, kalaupun dia nyesel, itu cuma bonus kecil yang nggak lagi penting buat kamu. Nah, buat kamu yang masih di sini dan siap buat transformasi hidup jadi lebih seru, ayo, ikutin langkah-langkah yang bakal gue bahas di video ini. Gue jamin, kamu bakal suka dan ngerasa terinspirasi. Jadi, siapkan diri, buka hati, dan nikmati perjalanan menuju hidup yang lebih asik dan penuh warna. So, ayo kita bahas aja karena ini bakal seru banget dan kamu bakal suka. Let's go! Oke mas mbak sekalian, kalau kamu mau bikin dia nyesel, pertama-tama yang harus kamu lakuin itu simple. Jadilah versi paling bahagia dari diri kamu sendiri. Percaya atau tidak, nggak ada yang lebih powerful dari itu. Banyak orang setelah putus malah kebanyakan main drama, sengaja nunjukin betapa hancurnya mereka. Ini kayak kamu nunjukin mental pengemis, ngejual kesedihan yang berkelanjutan berharap mantan bakal kasihan dan mungkin mau balik lagi. Bukan gitu guys caranya. Rasa kasihan itu cuma bakal ngefek sementara aja loh. Itu nggak bikin mereka mau balik karena sadar, atau cuma karena rasa bersalah doang. Dan itu bukan yang kamu butuhin. Siapa sih yang mau diterima cuma karena dikasihani? Nggak ada kan? Emang mau dikasihani terus-terusan. So, mulai sekarang stop deh mainin drama tai kucing itu. Nggak usah pura-pura atau merasa jadi korban. Ini bukan hanya nggak efektif buat bikin dia balik. Yang parahnya ini bikin kamu lupa sama hal yang lebih penting, yakni diri kamu sendiri. Sekarang waktunya kamu balik fokus ke kebahagiaan kamu. Coba pikirin, kapan terakhir kali kamu benar-benar mikirin apa yang bikin kamu happy? Mungkin selama ini kamu udah ngasih terlalu banyak ke dia. Tapi kapan kamu ngasih ke diri kamu? Ini kesempatan kamu buat balik jadi dirimu yang terbaik. Dan percaya nggak percaya, pas dia lihat kamu makin happy dan hidup kamu makin seru tanpa dia, itu bakal nusuk banget dan itu bikin dia mules parah. Nggak ada yang lebih bikin mantan nyesel daripada ngelihat kamu sukses, bahagia, dan nggak perlu dia lagi ada di hidup kamu. Jadi, mulai sekarang, rawat diri kamu, lakuin hal-hal yang bikin kamu happy, dan fokus ke masa depan yang lebih cerah. Kamu layak dapat yang terbaik. Lanjut ya mas mbak sekalian. Oke, jadi gini nih. Langkah kedua yang penting banget buat bikin dia nyesel adalah mulai naikin level cara kamu ngurus diri sendiri.
Kita bakal bahas ini lebih spesifik ya. Kalau mau dia nyesel banget karena kehilangan kamu, coba deh mulai perhatiin penampilan kamu. Jangan salah paham dulu, ini bukan berarti kamu harus ngelakuin ini ya. Semua balik ke pilihan kamu. Tapi kita jujur aja, kita semua tahu kan? Kalau mulai rutin olahraga, nge-gym, bikin badan lebih fit, terus pakai outfit yang bikin kamu terlihat keren, itu bikin beda banget. Percaya deh, kalau dia ngelihat kamu makin kece badai, pasti ada tuh momen dia bakal mikir, duh kok aku bisa-bisanya nyia-nyiain dia ya? Itu refleks alami manusia loh, nggak bisa dihindari bre. Tapi nih ya, perlu ditekanin lagi, ini semua bukan cuma buat bikin dia nyesel. Fokusnya tetap ke kamu. Ngurus diri sendiri itu buat kamu jadi merasa lebih baik, lebih happy, lebih hidup. Bonus aja kalau itu bikin dia kepikiran lagi. Jadi mulai deh dari yang simple-simple. Makan makanan yang sehat, tidur cukup, minum air yang cukup. Hal-hal kecil kayak gini tuh punya dampak besar banget. Nggak cuma buat penampilan, tapi juga buat perasaan kamu. Karena ya, bukan cuma soal kelihatan lebih oke. Gue pengen kamu ngerasa lebih baik. Kalau kamu udah ngerasa lebih segar, lebih positif, hidup kamu bakal lebih fun. Semua ini nyambung. Soalnya kalau kamu kurang tidur, makan sembarangan, atau enggak rawat diri, itu bikin kamu gampang bad mood, capek, dan susah menikmati hidup. Pas kamu lagi nyoba move on, hal-hal kayak gitu malah jadi beban tambahan. Ingat, kesehatan itu nyambung ke semuanya. Makanan yang kamu makan, pola tidur kamu, bahkan emosi kamu itu semua saling memengaruhi. Jadi kalau kamu serius mau bangkit dari hubungan ini, coba deh mulai perhatikan kesehatan kamu. Mulai dari yang kecil-kecil aja, tapi konsisten. Lama-lama, kamu bakal ngerasa beda banget, dan itu bikin kamu makin mudah buat fokus ke hal-hal positif. Jadi mas mbak sekalian, hidup itu tentang maju ke depan, bukan terus-terusan ngeliat ke belakang. Clear ya? Nah lanjut geng. Oke, ini bagian ketiga yang penting banget. Kalau kamu pengen dia nyesel kehilangan kamu, langkah selanjutnya adalah nggak usah kasih dia perhatian sama sekali. Serius, ini powerful banget. Tapi gini, gue mau jelasin dulu. Nggak ngasih perhatian bukan berarti diam-diam ngestok dia lewat akun fake di media sosial ya. Jangan buang energi buat ngecek-ngecek kehidupannya. Percaya deh, fokus kamu lebih baik dipakai buat hal yang bikin hidup kamu lebih asyik, bukan buat mantau dia. Sering banget, orang abis putus malah sibuk nanya-nanya ke teman atau keluarga soal mantannya kayak, dia gimana sekarang? Atau bahkan ngedirect obrolan biar bisa dapat info tentang dia. Stop. Ini cuma bikin kamu stuck di situasi itu terus-terusan. Lebih baik, jelas-jelas ngomong ke teman atau keluarga, aku nggak mau dengar kabar soal dia lagi ya. Atau kalau mereka malah yang bawa-bawa dia duluan, kamu kasih kode tegas, udah, nggak usah bahas dia lagi. Kadang kita nggak sadar, ngobrol soal mantan terus itu kayak muter lagu yang sama berulang-ulang. Nggak ada manfaatnya, cuman bikin capek hati. Jadi blok semua obrolan yang nggak penting itu. Dan kalau kamu mulai kebawa buat bahas dia, minta teman dekat kamu jadi partner accountability. Pas kamu mulai bawa-bawa soal dia, biar teman kamu kasih peringatan, kita nggak bahas itu hari ini. Tapi wajar kok kalau kadang kamu butuh curhat buat ngeluarin unek-unek. Lakuin aja, tapi jangan terus-terusan sampai bikin kamu kejebak di situasi negatif. Sekarang, kenapa penting banget buat nggak kasih dia perhatian? Soalnya pas dia ngerasa kamu udah nggak peduli, itu bakal nusuk. Dia bakal mikir, wah, dia beneran udah move on. Kok dia kayaknya happy banget tanpa aku? Dan kalau dulu kalian putus nyambung berkali-kali, ini bakal jadi momen dia sadar kalau kali ini beda. Bahwa kamu bener-bener selesai sama dia. Tapi ingat, kamu harus bener-bener konsisten. Jangan setengah-setengah. Clear ya? Nah lanjut. Gue juga mau highlight nih. Kadang-kadang, alasan kamu pengen bikin dia nyesel, itu karena di hati kecil kamu sebenarnya masih pengen dia balik. Jujur aja sama diri sendiri. Kalau emang kamu masih punya pikiran kayak gitu, coba tanyain, kenapa? Apa dia bener-bener orang yang terbaik buat gue? Kalau jawabannya enggak, ya udah, lanjut aja fokus ke diri kamu. Dan fokus ke diri kamu itu nggak cuma soal bersenang-senang atau kelihatan lebih kece, tapi juga soal jadi versi diri yang lebih baik. Coba refleksi, mungkin selama hubungan itu ada hal-hal yang bisa kamu tingkatin. Bukan buat nyalahin diri sendiri ya, gue nggak mau kamu jadi keras sama diri sendiri. Tapi dari situ, kamu bisa belajar dan tumbuh. Kalau kamu tahu ada area yang perlu diperbaiki, kerjain itu.
Tanya juga orang-orang terdekat kamu yang benar-benar peduli buat kasih feedback jujur. Kadang kita nggak sadar ada hal-hal kecil yang berdampak besar ke hubungan kita. Intinya, jadi versi terbaik dari diri kamu. Nanti bonusnya, dia bakal sadar dia kehilangan seseorang yang luar biasa. Tapi fokus utama tetap ke kamu, bukan ke dia. Karena tujuan utamanya adalah kamu bahagia. Nggak peduli dia nyesel atau enggak. Nah lanjut ya bre. Oke, sekarang kita masuk ke poin nomor 5. Yang menurut gue salah satu yang paling penting. Heal, sembuhin diri, dan biarin aja dia pergi. Serius, ini tuh kunci banget dan nanti di akhir kita punya pesan penting banget yang harus kamu dengerin. Jadi jangan skip ya. Nah, kenapa sih kita sering banget kejebak pengen bikin mantan nyesel? Jawabannya simple, karena ada luka di dalam diri kita yang belum sembuh. Kadang kita masih terlalu terikat sama situasi itu. Dan kalau kita nggak sembuh, langkah-langkah lain yang udah dijelasin sebelumnya bakal jadi susah banget buat dijalanin. Misalnya, kamu sibuk jadi lebih baik. Tapi kalau belum healing, fokus kamu bisa tetap ke dia, bukan ke diri sendiri. Banyak orang, baik cewek maupun cowok, abis putus malah nyalahin diri sendiri. Mereka mikir, duh, hubungan ini gagal lagi. Apa sih yang salah sama aku? Dan kadang itu bukan cuma soal hubungan, tapi bisa ada trauma lama yang belum selesai. Bisa aja ada luka dari hubungan sebelumnya, atau bahkan dari masa kecil. Semua itu ngumpul jadi satu, dan putus hubungan ini cuma kayak trigger buat ngingetin semua luka itu. Akhirnya kamu mikir, kenapa sih semuanya selalu salah? Tapi dengerin ini. No, hell no. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Kamu layak bahagia, dan hidup kamu nggak harus penuh drama kayak gini. Tapi buat sampai ke situ, kamu harus sembuh dulu. Karena kalau enggak, kamu bakal terjebak dalam pola yang sama. Hubungan yang nggak sehat, perasaan gagal, terus aja muter di situ sampai lebaran monyet. Healing itu nggak cuma soal hubungan yang baru aja selesai. Ini tentang semua luka lama, dari keluarga, teman, hubungan lain. Karena kalau kamu bisa melepaskan semua energi negatif itu, kamu bakal bisa detox secara mental dan emosional. Dan pas kamu udah lepas, hidup kamu bakal jadi lebih ringan, lebih bahagia, dan lebih fokus ke apa yang benar-benar penting, diri kamu sendiri. Sekarang, gue mau ngebahas sedikit soal motivasi kamu. Jujur aja sama diri sendiri, kenapa kamu pengen dia nyesel? Kalau alasannya cuma karena kamu pengen balikan sama dia, coba pikir ulang. Apa dia beneran orang yang tepat buat kamu? Kalau enggak, bersyukurlah dia udah pergi dari hidup kamu. Serius, itu berkah. Dia mungkin bikin hidup kamu stagnan, bikin kamu jauh dari potensi terbaik kamu. Jadi ya, anggap aja kepergian dia itu kayak pintu yang dibuka buat sesuatu yang jauh lebih baik. Tapi kalau kamu masih ngotot ngelakuin ini cuma buat bikin dia nyesel, gue kasih tahu risikonya. Kalau dia nggak nyesel, atau dia nggak peduli sama sekali, kamu bisa kejebak lagi, kecewa, dan akhirnya berhenti berkembang. Fokus kamu harusnya ke diri sendiri. Gimana caranya kamu jadi versi terbaik dari diri kamu, bukan ke reaksinya dia. Jadi, lakuin ini buat kamu. Bonusnya, kalau dia nyesel, ya bagus. Kalau enggak, ya udah. Siapa peduli persetan sama dia? Yang penting, kamu bahagia. Gue nggak pengen kamu jadi orang yang terus-terusan terjebak karena mantan nggak ngasih reaksi yang kamu harapkan. Dan satu lagi, meskipun dia nggak baik buat kamu, doain yang terbaik buat dia. Gue tahu, ini nggak gampang, apalagi kalau dia nyakitin kamu. Tapi daripada ngarepin hal buruk terjadi sama dia, lebih baik fokus kirim energi positif ke diri sendiri. Doain dia sukses di jalannya, biarin karma yang kerja, dan kamu lanjut ke hidup kamu yang lebih baik. Jadi ya, inti dari semuanya, lupakan dia, fokus ke diri kamu. Kamu yang paling penting di sini, bukan dia. Semangat terus, kamu pasti bisa jadi versi terbaik dari diri kamu. Nah, sebagai penutup buat hari ini, intinya, kalau mau bikin mantan nyesel, langkah pertama yang harus kamu ambil adalah fokus ke diri sendiri. Lepasin semua energi negatif yang bikin kamu masih terjebak sama situasi itu. Jangan kasih perhatian ke dia, jangan intip media sosialnya, dan jangan biarin teman atau keluarga terus-terusan bahas dia. Hidup kamu harus bebas dari bayang-bayang masa lalu. Ini bukan soal dia lagi. Ini soal kamu yang perlu bangkit dan jadi versi terbaik dari diri sendiri. Langkah kedua adalah sembuhin diri kamu secara menyeluruh.
Nggak cuma dari hubungan yang baru aja selesai, tapi juga dari luka-luka lama yang mungkin masih tersimpan. Healing itu kayak detox buat jiwa dan hati kamu. Ngilangin semua beban yang selama ini bikin kamu nggak bisa maju. Ketika kamu sembuh, kamu bakal merasa lebih ringan dan siap buat menerima hal-hal baru yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya, jangan lupa untuk terus bekerja pada dirimu sendiri. Ini soal hidup kamu, kebahagiaan kamu, dan masa depan kamu. Tingkatkan kualitas hidup, nikmati waktu buat diri sendiri, dan ambil peluang baru yang bikin kamu lebih berkembang. Kalau mantan akhirnya nyesel, anggap itu bonus. Tapi kalau dia nggak peduli, itu juga nggak masalah. Fokus utamamu adalah membangun kehidupan yang kamu inginkan, tanpa perlu validasi dari orang lain. Dan terakhir, tetaplah positif. Lepasin semua dendam atau rasa nggak suka ke mantan. Doain yang terbaik buat dia, karena itu lebih baik buat kedamaian hati kamu sendiri. Ingat, hidup ini terlalu singkat buat terus-terusan mikirin orang yang nggak lagi jadi bagian dari cerita kamu. Jadi, mulai sekarang, jadikan dirimu prioritas utama dan nikmati setiap langkah perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Kamu pantas bahagia. Nah, itu aja buat hari ini. Semoga kalian suka sehat selalu ya. Thanks banget nih udah nyimak ampe kelar. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.